Tugas pendidikan Pancasila. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Ingin menjelaskan tentang sistem pemerintahan parlementer. Perkenalkan, saya Ade Bagus Pridiawan, nomor absen 1. Perkenalkan, saya Cantika Sani Febrianti, nomor absen 8. Perkenalkan, saya Gea Nina Aulia, nomor absen 15. Perkenalkan, saya Marfi Dewangga, nomor absen 21. Perkenalkan, saya Putri Yulita Anissa Rahma, nomor absen 30. Perkenalkan, saya Syafira Ayu Rahma Putri, nomor absen 34. Sistem pemerintahan parlementer. Pengertian dari sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif berasal dari badan legislatif atau parlemen. Dalam sistem parlementer, kepala negara biasanya adalah seorang figur seremonial seperti seorang raja atau presiden yang memiliki peran yang lebih sementara, sedangkan kepala pemerintahan sebenarnya adalah seorang perdana menteri. Parlemen memegang kekuasaan yang besar dalam mengontrol kepala pemerintahan, yang dipilih oleh parlemen dan harus mempertahankan dukungan parlemen untuk terus berkuasa. Apa saja ciri-cirinya? Kemudian untuk ciri-cirinya yaitu 1. Kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Dalam sistem parlementer, kepala negara biasanya adalah seorang figur seremonial seperti seorang raja atau presiden, yang memiliki peran yang lebih sementara. Kepala pemerintahan sebenarnya adalah seorang perdana menteri. 2. Parlemen sebagai lembaga legislatif, parlemen memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer, parlemen mempunyai kekuasaan untuk mengangkat atau menurunkan perdana menteri. 3. Ketergantungan pemerintah terhadap parlemen, pemerintahan parlementer memerlukan dukungan mayoritas di parlemen. Jika pemerintah kehilangan kepercayaan mayoritas dalam suatu kebijakan atau keputusan, mereka dapat dipecat melalui mosi tidak percaya. 4. Peran kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara memiliki peran seremonial dan kekuasaannya terbatas dan tidak memiliki pengaruh politik sebesar kepala pemerintahan. Sedangkan, kepala pemerintahan adalah pemimpin yang efektif dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dan memiliki kewenangan yang lebih besar. 5. Fleksibilitas dalam pembentukan kabinet. Kabinet dalam sistem parlementer dapat diubah atau dibentuk kembali dengan relatif mudah, yang memungkinkan untuk respons yang lebih cepat terhadap isu-isu yang mendesak. Ciri selanjutnya yaitu 6. Pemisahan kekuasaan yang lebih fleksibel. Dalam sistem parlementer, tidak ada pemisahan yang ketat antara cabang eksekutif dan legislatif. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga keputusan politik dapat diambil dengan lebih cepat. 7. Peran oposisi yang kuat. Oposisi memiliki peran penting dalam sistem parlementer, yang dapat membantu mengawasi dan mempertimbangkan kebijakan pemerintah. 8. Kebijakan dan pengelolaan. Perdana Menteri dan Kabinet yang dibentuk oleh parlemen bertanggung jawab kepada parlemen untuk mengeluarkan kebijakan dan mengelola negara. Parlemen dapat mengawasi dan mengkritik kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. 9. Kontrol dan pemantauan. Sistem pemerintahan parlementer memungkinkan bagi parlemen untuk mengkontrol dan memantau pemerintah. Parlemen dapat mengeluarkan pemerintah jika kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tidak memenuhi kebutuhan rakyat atau tidak memenuhi peraturan. 10. Pemerintahan dan rakyat. Sistem pemerintahan parlementer memungkinkan rakyat untuk memiliki lebih banyak input dalam pembuatan kebijakan. Parlemen dapat menerima input dari rakyat melalui parlementarian, sehingga rakyat dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Apa sajakah cara kerjanya? Kemudian ada cara kerja sistem pemerintahan parlementer yang dijelaskan melalui beberapa langkah berikut. 1. Pemilihan Perdana Menteri. Perdana Menteri dipilih oleh parlemen, yang biasanya merupakan kumpulan pemilih yang diwakili oleh rakyat. Parlemen memilih Perdana Menteri yang akan mengatur dan mengaturkan pemerintahan. 2. Kebijakan dan pengelolaan. Perdana Menteri dan Kabinet yang dibentuk oleh parlemen bertanggung jawab kepada parlemen untuk mengeluarkan kebijakan dan mengelola negara. Parlemen dapat mengawasi dan mengkritik kebijakan yang diberikan oleh Perdana Menteri dan Kabinet. 3. Pemerintahan dan parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen memiliki kekuasaan yang besar dalam mengontrol kepala pemerintahan.
Perdana Menteri dan Kabinet harus mempertahankan dukungan parlemen untuk terus berkuasa. 4. Kerja sama dan kebijakan. Sistem pemerintahan parlementer memungkinkan bagi parlemen untuk membantu dan mengawasi kebijakan pemerintah. Parlemen dapat mengawasi dan mengkritik kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, serta membantu mengembangkan kebijakan yang lebih baik. 5. Pemerintahan dan rakyat. Sistem pemerintahan parlementer memungkinkan rakyat untuk memiliki lebih banyak input dalam pembuatan kebijakan. Parlemen dapat menerima input dari rakyat melalui parlementarian, sehingga rakyat dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Cara kerja selanjutnya yaitu 6. Kontrol dan pemantauan. Sistem pemerintahan parlementer memungkinkan bagi parlemen untuk mengkontrol dan memantau pemerintah. Parlemen dapat mengeluarkan pemerintah jika kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tidak memenuhi kebutuhan rakyat atau tidak memenuhi peraturan. 7. Kebijakan dan pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kebijakan pemerintah harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh parlemen. Parlemen dapat mengatur dan mengatur pemerintah, serta mengawasi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. 8. Pemerintahan dan parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen memiliki kekuasaan yang besar dalam mengontrol pemerintah. Parlemen dapat mengeluarkan pemerintah jika kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tidak memenuhi kebutuhan rakyat atau tidak memenuhi peraturan. 9. Kontrol dan pemantauan. Sistem pemerintahan parlementer memungkinkan bagi parlemen untuk mengkontrol dan memantau pemerintah. Parlemen dapat mengeluarkan pemerintah jika kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tidak memenuhi kebutuhan rakyat atau tidak memenuhi peraturan. 10. Pemerintahan dan rakyat. Sistem pemerintahan parlementer memungkinkan rakyat untuk memiliki lebih banyak input dalam pembuatan kebijakan. Parlemen dapat menerima input dari rakyat melalui parlementarian, sehingga rakyat dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Berikan contoh negara penganut sistem pemerintahan parlementer. Kemudian untuk contoh negara menganut sistem parlementer, diantaranya yaitu 1. Inggris. Sistem pemerintahan Inggris adalah demokrasi parlementer dan monarki konstitusional. Demokrasi parlementer berarti bahwa warga negara Inggris mempunyai kekuasaan untuk memilih wakil legislatif mereka, yang tugasnya adalah menyampaikan kepentingan warga negara kepada pemerintah. Monarki konstitusional adalah raja atau ratu yang menjabat sebagai kepala negara tetapi mempunyai wewenang terbatas. Eksekutif. Eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri, yang dipilih setiap 5 tahun dan harus berasal dari partai mayoritas. Perdana Menteri ditunjuk oleh raja dan dibantu oleh sekitar 100 menteri dari partai mayoritas, yang juga merupakan anggota kabinet. Legislatif. Tugas lembaga legislatif mencakup mengesahkan undang-undang, membahas masalah-masalah yang menjadi perhatian nasional, dan meninjau operasi pemerintah. Sistem legislatif di Inggris terdiri dari House of Commons dan House of the Lords. Ada 650 anggota parlemen yang dipilih secara publik yang membentuk House of Commons. Yudikatif. Lembaga yudikatif mempunyai tugas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. 2. Singapura. Singapura merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer. Singapura memiliki kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Singapura juga memiliki 3 cabang pemisahan kekuasaan yakni legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Eksekutif. Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden dan memimpin kabinet dengan bertanggung jawab dan kolektif kepada parlemen. Presiden dalam mengangkat menteri akan berdasarkan rekomendasi dari Perdana Menteri. Anggota kabinet yang dikenal menteri akan diangkat pula oleh Presiden atas saran Perdana Menteri. Legislatif. Pemegang kekuasaan legislatif di Singapura berada di tangan parlemen dengan Presiden sebagai kepala. Tugas pemegang kekuasaan legislatif ini adalah mengundangkan undang-undang yang mengatur negara. Yudikatif. Pemegang kekuasaan yudikatif di Singapura adalah pelaksana kekuasaan kehakiman. Apa sajakah kelebihan dan kekurangannya? Dan yang terakhir, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan ini. Untuk kelebihannya, yaitu
1. Seorang pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena sangat mudah penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini sangat mudah terjadi dikarenakan kekuasaan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif berada pada satu partai. 2. Batas tanggung jawab dalam setiap pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. 3. Adanya tingkat pengawasan yang sangat kuat serta ketat dari para parlemen terhadap kabinet yang ada. Hal ini membuat kabinet menjadi lebih berhati-hati dalam mengerjakan pemerintahan. 4. Keputusan dibuat dalam waktu yang relatif cepat. Kemudian, untuk kekurangannya, yaitu 1. Dalam sistem pemerintahan parlementer, badan lembaga eksekutif atau kabinet memiliki posisi yang sangatlah bergantung pada jumlah mayoritas serta dukungan dari parlemen. Hal itulah yang menyebabkan sewaktu-waktu kabinet dapat dilengsarkan oleh parlemen. 2. Masa jabatan dari suatu kabinet tidak bisa ditentukan hanya dari berakhirnya masa jabatannya, karena badan lembaga eksekutif dapat sesuka hati dan sewaktu-waktu membubarkan kabinet tersebut. 3. Waktu terjadinya pemilihan umum dapat berubah sewaktu-waktu dengan jangka waktu yang tertentu pula. 4. Parlemen memiliki kemungkinan akan dikendalikan oleh kabinet. Karena orang-orang tersebut memiliki impact yang besar di partai dan parlemen, maka tidak menutup kemungkinan jika anggota kabinet mengendalikan anggota parlemen. 5. Orang-orang yang memiliki jabatan sebagai lembaga eksekutif menjadikan parlemen sebagai tempat untuk melakukan kaderisasi. Sekian dan terima kasih.